Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amalis salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Para talibat mustawa rabi yang Allah muliakan, ya, pada malam hari ini sebagaimana yang saya sampaikan hari Sabtu kemarin, kita terpaksa, ya, dalam tanda kutip, kuliah pekan ini dengan Zoom. Ya, insya Allah pekan depan kita akan kembali offline di kelas saja. Kita lanjutkan pembahasan kita bab syirkah. Ya, silahkan masing-masing pegang kitabnya. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung boleh bertanya, ya, bisa langsung atau via chat. Baik. Siapa yang mau baca? Man qari'una al-yaum. Siapa yang baca sekarang nih? Hajran Ustaz. Oh, dengung gitu ya. Baiklah, biar saya aja yang baca karena suaranya mendengung gitu, tidak bagus. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Faslun asy-syarikah. Walisyarikati khamsatu syara'id an takuna ala nadin minad darahim wad dananir wa an yattafiqa fil jinsi wan naw' wa an yakhlital malain wa an ya'dhana kullu wahidin minhuma li sahibihi fit tasarruf wa an yakuna ar-ribhu wal khusranu ala qadri al-malain wa li kulli wahidin minhuma fashuha mata sya' wa mata mata ahaduhuma batalat. Pembahasan tentang syirkah itu ada 5 syarat terkait syirkah. Yang pertama harus berupa naqdin. Naqdin dimakna naqdin. Modal harus berupa uang. Ya, baik dinar, dirham maupun mata uang yang dipergunakan oleh kita sekarang. Dan harus sama jenisnya dan sifatnya. Sama dalam jenis dan macam-macamnya, dan harus terjadi percampuran kedua harta. Wa an ya'dzana kullu wahid. Kemudian masing-masing pelaku syirkah itu mengizinkan partnernya dalam melakukan transaksi. Dan keuntungan serta kerugian dibagi berdasarkan jumlah modal yang ditanamkan. Dan bagi pelaku syirkah atau bagi pelaku akad syirkah boleh membatalkan syirkah kapan saja. Wa mata ahaduhuma batalat. Dan jika ada salah satu pelaku syirkah yang meninggal, maka akad syirkahnya menjadi batal. Kemudian penjelasan syirkah secara bahasa artinya ikhtilat, ya, pencampuran. Ikhtalata yakhtalitu ikhtilatan, pencampuran. Sedangkan menurut istilah adalah aqdun yaqtadi thubutul haqqi ala jihati syuyu' fi syai'in wahidin li itsnaini fa aktsar. Yaitu akad yang berkonsekuensi menetapkan hak dalam bentuk syuyu'. Syuyu' itu ghairu muayyan, yang tidak jelas mana bagian-bagiannya, dalam suatu hal tertentu untuk dua orang, bagi dua orang atau lebih. Dalilnya hadis qudsi yang berbunyi ana thalithu asyarikain.
ma lam yakhud ahaduhuma sahibahu. Kata Allah, saya adalah pihak ketiga di antara dua orang yang berserikat selama salah satu di antara mereka tidak mengkhianati partnernya. Dan jika terjadi itu, faidha khanahu, kalau partnernya sudah mengkhianati partnernya yang lain, maka aku keluar dari syarikah mereka. Artinya Allah mencabut keberkahan di syirkah tersebut. Ai ma'ahum bil hifdzi wal i'anah wal barakah. Aku bersama mereka ya dalam penjagaan, menolong dan keberkahan. Rukun syirkah ada 5, yaitu 2 pelaku akad, 2 harta, 2 modal, dan sirah. Ya, sebenarnya ini tidak perlu menyebutkan akidah. Faktanya ya cuma 3 pelaku akad. Artinya pelaku akad ini bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa lebih. Sedangkan harta yang kedua adalah harta, dan yang ketiga adalah sirah. Nah, macam-macam syirkah ada 4 jenis. Sebelumnya syirkah itu kalau dilihat dari asal muasalnya, syirkah terbagi menjadi 2. Yang pertama namanya syirkah amlak, yaitu syirkah yang terjadi dikarenakan salah satu sebab kepemilikan. Syirkah yang terjadi karena salah satu sebab kepemilikan seperti syira, jual beli, atau warisan, al-irth, atau hibah. Contohnya misalnya ada 2 orang patungan mau beli mobil. Harga mobilnya 100 juta, maka si A nyumbang 50, si B nyumbang 50. Mereka membeli mobil patungan. Maka nanti mobil itu milik mereka berdua. Itu syirkah amlak. Ya, atau ada 2 orang anak laki-laki, bapaknya meninggal, mewariskan sebuah rumah. Sehingga rumah tadi menjadi milik mereka berdua secara berserikat. Ya, secara berserikat. Itu dia syirkah amlak. Dan ada yang namanya syirkah uqud, yaitu syirkah yang terjadi karena akad. Dan itu jenisnya ada 4, ada syirkatul abdan, syirkatul wujuh, syirkatul al-inan, dan syirkah mufawadah. Yang pertama dijelaskan di sini oleh pensyarah Syekh Hisham Kamil Hamid Musa hafizahullahu taala, syirkatul abdan. Syirkah abdan an yashtarika itsnan bi badanihima fil amal. Ada 2 orang bersepakat untuk melakukan serikat kerja ya dengan tenaga mereka atau dengan keterampilan mereka dalam sebuah pekerjaan, liyakunal kasbu bainahuma bitasawi au mutafawitan min ghairi ra'si malin fiha. Yang mana nanti mereka hasil dari serikat mereka ini dibagi sama rata atau sesuai persentase yang sudah disepakati bersama. Bisa sama-sama 50% atau yang satu 60, yang satu 40, tergantung kesepakatan bersama dan tidak ada modal. Jadi hanya keluar modal tenaga atau keterampilan dan tidak keluar modal uang. Dan contohnya wasuratuha an yattafiqa amilan fi mihnatin muayyanah. Ada 2 orang yang bekerja bersepakat dalam suatu pekerjaan. Apakah itu maharah, ya, keterampilan, atau itu najjarah, tukang kayu, atau haddadah, pandai besi, apapun, khayyatah, tukang jahit, pokoknya pekerjaannya sama. Atau hammalah, tukang angkut, ala syarikah, yang mereka bersepakat, fi kasbil yaum, ya, dalam mencari keuntungan. Wa hadhihi syirkah hukmuha annaha batilah. Dan menurut Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i, syirkatul abdan ini tidak sah. Wasabab anna kullan minhuma mutamayyizun 'anil akhar wa qad yaksibu ahaduhuma akthar min ghairihi aw ya'mal ahaduhuma wa la ya'mal akhar. Jadi di sini diharamkan dalam mazhab Syafi'i karena ada potensi terjadi gharar. Yang mana nanti bisa saja salah satu pelaku syirkah ini ada yang kerjanya lebih banyak daripada partnernya.
ya, atau bahkan dia bekerja, partnernya nggak bekerja. Jadi akan terjadi gharar di sini. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, syirkah abdan ini dibolehkan. Dibolehkan dengan syarat pekerjaannya sama. Artinya sama-sama tukang jahit semuanya. Sama-sama nelayan semua. Ya, contohnya ada 2 orang nelayan, mereka sama-sama mencari ikan di laut bareng-bareng, ya, bersepakat untuk nanti hasil tangkapannya itu mereka jual bersama dan hasil penjualan ikan itu mereka bagi bersama. Jadi kalau pekerjaannya itu sejenis, maka dalam mazhab Maliki halal, diperbolehkan syirkah seperti itu. Sedangkan dalam mazhab Hanafi mutlak halal, mau pekerjaannya sejenis atau mau berbeda-beda, sebagaimana yang kemarin kita contohkan. Ada yang bekerja sebagai tukang kayu, ada yang bekerja sebagai instalasi listrik, ada yang mengecat, ada yang memasang keramik. Ini kan kerjanya beda-beda. Nah, jadi dalam mazhab Hanafi mutlak dibolehkan syirkatul abdan, baik pekerjaannya itu sejenis maupun pekerjaannya berbeda-beda. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh sama sekali. Ya, tidak boleh sama sekali. Maka disebutkan di sini faedah idza ikhtalafal amilan fis sin'ati kanajjarin wa haddadin fa syarikatu al abdani aidan batilah. Tadi contoh yang di atas itu kerjaannya sama, fi mihnatin muayyanah. Pekerjaannya sejenis. Entah itu keterampilan atau itu tukang kayu atau itu tukang jahit, apapun. Nah, kalau pekerjaannya itu berbeda, tidak sejenis, seperti yang satu tukang kayu, yang satu tukang besi, maka syirkatul abdan seperti ini juga tidak diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Lalu yang kedua, syirkatul mufawadah, an yakuna bainahuma kasbuha wa alaihima khasaratuha wa takunu syirkatu bimalihima wa abdanihima fahiya ka syirkatil abdan wazzaidu 'alaiha ra'sul mal minhuma wa hukmuha annaha syirkatun batilah wassababu wujudul gharar kama sabaq. Syirkah mufawadah ya tadi disebutkan mereka saling berbagi dari sisi keuntungan maupun kerugian. Dan syirkah ini dengan harta dan juga dengan badan. Dan disebutkan syirkah dia itu seperti syirkah abdan, cuman di sana ada modal. Kalau syirkah abdan tadi tidak ada modal. Ya, di syirkah abdan atau di syirkah badan tidak ada modal, tapi di syirkah mufawadah ada modal sekaligus ada badan. Ya, modal tenaga plus modal uang. Dan hukumnya juga batilah. Dan sebabnya adalah karena ada gharar sebagaimana di syirkah abdan. Kalau dari penjelasannya Syekh Labib, beliau mengutip perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Syirkah mufawadah itu an yashtarikal itsnan fi kulli syai' fakullu malin yahsulani alaih anna kulla ribhin yahsulani alaihi bisababil mal au bisababil akhar yataqasamani bainahuma wa kullu khasaratin yakunu alaihima yataqasamani aidan. Jadi syirkah mufawadah ini ada 2 orang, mereka bersepakat kalau dapat untung dari apapun, baik untung dari pekerjaan atau keuntungan dari warisan atau apapun, kalau di antara mereka ada yang dapat untung, maka keuntungan dibagi 2 dengan partnernya. Dan kalau di antara mereka ada yang mendapatkan kerugian juga dibagi 2 bersama partnernya. Jadi apapun keuntungan yang diperoleh, baik karena pekerjaan ataupun karena sebab lain, ya, baik karena keuntungannya karena harta atau yang lain, itu nanti dibagi 2 sama partnernya, baik keuntungan maupun kerugian. Dan tentu saja ini batil, ya, kata Imam Syafi'i,
seandainya ini tidak batil, maka la a'lamu batilan fid dunya, kata Imam Syafi'i. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Labib, ya. Seandainya syirkah mufawadah ini tidak batil, maka aku tidak tahu mana lagi yang batil di dunia ini. Kemudian syirkatul wujuh, yaitu syirkah an yashtarika wajihan 'indan nas li husni muamalatihima ma'ahum liyabta'a kullun minhuma bi muajjalin aw halin wa yakunu mashtarayahu lahuma fa idza ba'a kana al-fadilu 'anil athmani bainahuma aw anna ayyabta'a wajihun fi dhimmatihi wa yufawwidu bai'ahu li khamilin ghairu masyhurin warribhu bainahuma wa hadhihi syirkah batilatun li'adamil malil mushtaraki bainahuma. Syirkah wujuh ini bisa terjadi antara dua orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat. Artinya dua orang ini terpercaya amanah di masyarakat dan dua orang ini juga terkenal pandai dalam berdagang. Lah dua orang ini jadi bisa dua-duanya wajih, artinya mempunyai kedudukan masyhur di tengah masyarakat, atau yang satu masyhur, yang satu nggak masyhur, yang satu wajih, yang satu khamil, ghairu masyhur. Ya. Jadi misalnya nih si A dan si B, mereka ini orang yang amanah. Di mata para pedagang dia amanah dua orang ini. Dan mereka juga ahli dalam berdagang, dalam tijarah. Mereka berdua, misalnya mereka ingin berdagang menjualan alat-alat listrik, lampu, kabel, dan lain-lain. Lah mereka datang ke toko alat listrik, minta barang, beli barang dengan cara muajjal, ya, dengan cara di kredit, dengan cara kredit. Jadi mereka beli barang dulu, beli barang dari toko, mereka bawa. Lah nanti mereka berdua mereka jual, misalnya harga barangnya dari toko tersebut 10.000. Lah nanti mereka jual lagi seharga 12.000. Nah, misal. Ya, maka nanti dari hasil penjualan mereka tadi berapa keuntungannya? Modal pokoknya dikembalikan bayar ke toko, sedangkan keuntungan dibagi dua. Ya, dibagi dua sesuai kesepakatan bersama. Jadi toko itu seperti pemodal. Ya, karena dua orang ini datang ke toko listrik, ambil barang-barang, ya mereka ambil. Jadi mereka nggak keluar uang sama sekali. Ya mereka ambil, beli barang secara kredit, kemudian mereka jual kembali dengan mengambil keuntungan dari setiap item. Nanti setelah terjual semua itu barang, berapa keuntungan yang diperoleh? Pertama dikeluarkan dulu modal pokoknya. Ini untuk kita bayar ke toko. Nah, sisanya keuntungan berapa dibagi dua sama rata atau sesuai kesepakatan. Jadi bisa antara dua orang wajih, dua orang yang masyhur indan nas li husni muamalatihim ma'ahum. Atau yang satunya wajih, ya, yang satunya wajih, nah, yang satunya khamil. Nah, ini khamil yaitu ghairu masyhur, dan keuntungan bainahuma dibagi sama rata. Wa hadhihi syirkah batilatun li'adamil malil mushtarak bainahum. Dan dikatakan batil atau fasid syirkah ini karena tidak memenuhi salah satu rukun syirkah, yaitu li'adami al-mal. Tidak ada mal. Padahal tadi disebutkan di awal rukun syirkah ada 3, ada al-aqid, pelaku akad, ada mal, modal yang ditanamkan, dan yang ketiga ada sirah. Nah, dalam akad syirkah wujuh itu laisa fihi malun mushtarak. Tidak ada di sana harta yang digabungkan bersama. Baik. Nah, yang keempat inilah satu-satunya syirkah yang dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Dan ini syirkah yang tidak hanya Syafi'i yang membolehkan, tapi ulama 4 mazhab sepakat. Semua ulama sepakat kalau syirkah inan adalah syirkah yang dihalalkan oleh syariat. Sedangkan 3 syirkah yang lain, Syafi'i mengharamkan mutlak, semuanya haram. Sedangkan mazhab lain ada yang membolehkan dengan catatan-catatan tertentu, sebagaimana tadi perbedaan antara Imam
Mazhab Maliki dan mazhab Hanafi terkait syirkah abadan. Lah, syirkah inan inilah yang dihalalkan, itu maksudnya apa? Yaitu syirkah fi malihima liyatajra fihi bisyurutin wa hukmuha annaha sahihatun. Ya, dua orang, misalnya jangankan dua orang, 4 orang, A, B, C, dan D. Mereka ini bersepakat mau bikin usaha. Maka masing-masing dari antara mereka berempat ini keluarin modal. Ya. Si A keluarin modal 10 juta. Si B keluarin modal 30 juta. Si C keluarin modal 20 juta. Ya, si D keluarin modal 40 juta. Jadi yang A 10, yang B 30 juta, yang C itu berapa tadi yang C? 10, 30, 20 juta, yang D 40 juta. Jadi 7 tambah 2, 3 tambah 2, 5, 90 juta. Masalah. Ya, atau kita genapkan aja menjadi 100 juta. Yang A 10, yang B 30, ya 40. Kemudian yang C itu 20, 60 juta, yang D 40 juta. Berarti total 100 juta. Kemudian mereka bikin apa? Mereka misalnya pengen bikin kafe, ya, kafe kopi gitulah, ya, warung kopi, warkop. Nah, nanti mereka yang bekerja menjalankan bisnis atau cuma 2 orang, terserah, ya, tergantung sepakatan. Jadi misalnya mereka berempat sepakat untuk mengelola bersama, yang A tugasnya misalnya masak, bikin kopi, yang B tugasnya yang jadi kasir, yang C tugasnya yang bersih-bersih, yang D tugasnya jadi pelayan yang ngantar-ngantarkan makanan, ya. Pokoknya bagi tugas lah 4 orang ini. Inilah syirkah yang diperbolehkan. Nanti keuntungan yang didapat dari bisnis mereka tersebut dibagi sesuai modal. Karena yang paling besar modalnya adalah si D 40 juta, maka dia berhak dapat keuntungan sebesar modal yang dia tanamkan. Faedah: sumiyat bidzalika listiwa'i syarikaini fil fasxi wa tasarrufi wa istihqaqir ribhi ala qadril mal. Ini dia. Disebut syirkah inan karena semua pelaku akad, 2 pelaku akad di sini syarikain, 2 pelaku akad syirkah ini sama dari sisi al-fasxu, kalau pembatalan, kemudian tasarruf, ya, melakukan transaksi terhadap harta yang sudah dicampur, dan istihqaqur ribh, dan hak untuk mendapatkan keuntungan ala qadril mal, sesuai modal yang ditanamkan. Waqad iqtasara al-musannif Abu Syuja' ala syirkatil inan fa dzakara syuruta sihhatiha. Dan karena dalam mazhab Syafi'i syirkah yang sah hanya syirkatul inan, maka Abu Syuja' hanya menyebutkan syirkah inan saja dan menyebutkan syarat-syaratnya. Yang tadi ada 5. Yang pertama, antakuna ala nadin minad darahim wad dananir. Pertama, syarat pertama modalnya, ini terkait dengan modal. Harus berupa uang. Kalau dulu kan dinar dirham. Nah, kalau sekarang ya mata uang, ya, rupiah, dolar, ringgit, dan seterusnya. Wa ma'na nadin ay madrubun minan naqdaini az-zahab wal fiddah. Yaitu ya terbuat dicetak, ya, dalam bentuk mata uang, emas dan perak, yaitu dinar dan dirham. Madrub itu yang sudah tercetak. Umlah.
Wa hadza syartu ghairu mu'tamad, ini syarat yang tidak mu'tamad. Wal mu'tamad sihhatu syirkah fi kulli mithliyin. Ya. Modal untuk akad syirkah tidak hanya uang, tapi juga bisa seluruh barang yang sifatnya mithli. Apa itu mithli? Mithli itu ma dhubita au ma dhabita syar'an bi kailin au waznin, yaitu kullu ma yukal wa yuzan. Segala sesuatu barang yang bisa ditakar dan ditimbang. Seperti apa contohnya? Kurma. Kurma bisa jadi modal syirkah. Ya, ada A dan si B. Mereka sama-sama punya kurma jenis sukari. Akhirnya mereka gabungkan kurma tadi. Si A kurmanya 3 kilo. Si B kurmanya juga 3 kilo. Mereka campurkan jadi satu kurma sukarinya. Terus mereka jual bareng-bareng. Nanti kalau habis terjual, maka hasil penjualan dari kurma tadi mereka bagi dua sesuai modal. Karena tadi modal kurmanya sama-sama 3 kilo, maka keuntungannya dibagi 50-50. Mafhum insyaallah ya. Itu terkait contoh syirkah inan dengan mithli, benda yang mithli. Bisa juga dengan beras. Ya, atau jadi mithli itu mayu kullu mayukal au yuzan, yang dapat ditimbang dan ditakar. Bi khilafil mutakawam, mutakawam itu ya ma laisa mithliyan, yang apa namanya tidak bisa ditimbang dan ditakar. Seperti buku, baju, gelas, piring, mobil, motor, ya, laptop, HP dan lain-lain. Ini tidak bisa menjadi apa namanya harta untuk modal akad syirkah. Kenapa? Karena tidak memungkinkan terjadi ikhtilat. Ya, karena tidak memungkinkan terjadinya ikhtilat. Karena tadi secara istilah, secara lugatan yang namanya syirkah itu adalah ikhtilat. Harta milik dua orang yang berserikat digabungkan, dicampurkan jadi satu, sehingga harta tadi tidak lagi bisa dibedakan mana yang punya si A, mana yang punya si B. Lah, kalau hartanya itu sifatnya mutakawam, bukan mithli, maka ketika dicampurkan, masih ketahuan ini hartanya si A, ini hartanya si B. Artinya ikhtilatnya tidak terwujud. Karena kalau sudah terwujud ikhtilat itu, maka harta tadi sudah tidak bisa lagi dibedakan mana yang punya si A, mana yang punya si B. Tapi kalau sudah diikhtilat, ternyata masih bisa dibedakan mana yang harta si A, mana harta si B, maka ini tidak disebut syirkah karena tidak terpenuhi ikhtilatnya. Sehingga barang-barang yang sifatnya mutakawam, ya, itu tidak bisa menjadi modal untuk akad syirkah. Tapi nanti ada penjelasan ya bagaimana cara solusi supaya barang-barang mutakawam tetap bisa menjadi modal syirkah. Oke. Syarat yang kedua, an yattafiqa fil jinsi wan naw'. Nah, barang modalnya tadi, harta modal syirkah tadi harus sama jenis dan macam-macamnya, jenis wan naw'. Kayak tadi, jenisnya kurma. Nawaknya apa? Sukari. Ya, maka kurma sukari digabung dengan kurma sukari, maka setelah itu apa jadinya? Setelah itu jadilah ikhtilat. Ya, terjadilah ikhtilat yang tidak bisa dibedakan mana yang punya si A, mana yang punya si B. Fala tasihhu asyirkah fi jinsaini mukhtalifain. Maka tidak sah syirkah terhadap dua barang yang berbeda jenisnya. Fa inna syirkata sya'nuha alla yatamayyazu ahadul malaini 'anil akhar. Jadi syirkah itu tujuannya supaya tidak lagi bisa dibedakan mana harta yang punya si A, mana harta yang punya si B ketika sudah dicampurkan. Idh law hasala talafun ma'at tamyiz
la akhadha ahadu syarikaini min malil akhar bila haq. Kalau tidak terjadi ikhtilat dengan sempurna, artinya masih bisa dibedakan mana harta si A, mana harta si B, maka kalau nanti terjadi kerusakan di salah satu harta, misalnya yang rusak harta si B, ketahuan, oh ini yang rusak harta si B, maka si A akan mengambil hartanya lagi tanpa hak. Ya udah, yang rusak punya si A, yaudahlah punya aku ambil aja. Ya, misalnya. La akhadha ahadu syarikan min mail akhar bila hak. Ya, jadi bukan gitu. Jadi mereka tadi menanamkan modal berupa baju misalnya. Dan baju itu bukan misli. Dan bajunya berbeda lagi jenisnya kan misalnya, ya. Atau tadi yang barangnya barang misli tapi yang satu kurmanya sukari, yang satu kurmanya ajwa. Nah, ini kan beda jenis nih. Lah, si A kurma sukari, si B kurma ajwa. Kemudian mereka ikhtilat. Apakah terjadi ikhtilat secara sempurna? Enggak, karena ketika dicampur kelihatan, oh ini sukari, ini ajwa. Maka tidak sempurna ikhtilatnya. Dan kalau ternyata kurma sukari yang milik si A itu rusak, lah si A bakal ngambil barangnya si B. Karena punya saya rusak nih, ya udah saya ambil barangnya si A, si A. Ya saya yang punya kurma sukari kan si A, yang punya kurma ajwa si B. Ketika kurma sukari si A itu rusak, nah si A nanti dengan tanpa hak akan mengambil barangnya si B, yaitu kurma ajwa tanpa hak. Ini dia tahu barang dia yang rusak. Nah, ya ala kulli hal tidak tercapai ikhtilat di sini. Karena salah satu faktor utama syirkah itu adalah ikhtilat. Ya, salah satu inti utamanya syirkah adalah ikhtilat. Nah, kalau barangnya itu, barang modalnya tidak sama jenis dan kriterianya, ya tidak sempurna ikhtilatnya. An yakhlital malain, ya tadi ya, harus terjadi pencampuran. Bihaitsu la yabqa ma'ahu tamyiz. Yang mana tidak cukup cuman dicampurkan, tapi menjadi percampuran yang sempurna sehingga tidak bisa dibedakan lagi mana yang harta si A, mana yang harta si B. Faedah. Nah ini, idza kana al-malu musya'an ka'an ishtarayahu 'ala syuyu' aw warathahu fa innahu yakfi lisyirkah haitsu 'adamu tamyiz limali ahadi syarikaini 'an malil akhar. Barang mutakawam itu tidak bisa dijadikan barang modal syirkah karena la yumkinul ikhtilat. Akan tetapi ada cara kalau orang mau melakukan akad syirkah tapi dengan barang yang sifatnya mutakawam ternyata bisa juga. Ya. Dengan cara apa? Tadi contohnya ka'an ishtarayahu 'ala syuyu'. Ada dua orang A dan si B patungan beli mobil. Patungan mereka beli mobil. Harga mobilnya 100 juta, si A nyumbang 50, si B nyumbang 50. Maka mobil itu menjadi milik mereka berdua. Berarti ini termasuk syirkah amlak berarti ya. Termasuk syirkah amlak. Jadi mobil itu milik mereka berdua. Setelah itu mobil itu mereka pakai untuk misalnya Gojek. Atau mobil itu mereka sewakan. Buka rental mobil. Mereka sewakan. Nah, karena mobil milik mereka berdua secara syuyu' ya, maka nanti ketika hasil keuntungan sewa mobil itu dibagi dua. Berapa persentasenya? Ya sama rata. Kenapa? Karena mereka modalnya 50%, 50%. Atau warisan, ya sebagaimana tadi yang kita sebutkan, mereka orang tua mereka punya mobil ya atau punya rumah, kemudian ayahnya wafat, rumah tadi menjadi milik dua bersaudara ini laki-laki, dapat warisan rumah itu milik mereka berdua, kemudian rumah itu mereka kontrakkan. Ya. Jadi rumah itu sudah menjadi milik mereka berdua, si A dan si B, lalu mereka kontrakkan rumah tadi. Nah, hasil keuntungan dari kontrakan itu dibagi dua. Ya, dibagi dua sama rata. Maka dengan begitu bisa saja barang-barang mutakawam menjadi modal syirkah dengan cara-cara seperti itu. Haitsu adamu tamyiz lima li ahadi syarikain an mal akhar. Ya, karena kalau sudah terjadi seperti tadi, ya sudah, ini mobil milik berdua.
Ya, mana yang punya si A, mana punya si B? Ya nggak ada. Mobil ini milik berdua. Sudah tidak bisa lagi dibedakan mana bagian yang milik si A, mana bagian yang milik si B. Keempat, an ya'dzana kullu wahidin minhuma li sahibihi fit tasarruf. Ya, jadi syarat yang keempat, masing-masing pelaku akad harus memberikan hak izin transaksi, hak izin bertransaksi kepada partnernya. Jadi ada dua pelaku akad tadi, A dan si B. Si A ini mengizinkan si B untuk bertransaksi dengan harta miliknya. Begitu pula si B memberikan izin kepada si A untuk bertransaksi dengan harta miliknya. Jadi ahlut taukil wa ahlut tawakul. Si A itu dia akan bertransaksi dengan hartanya sendiri dan juga bertransaksi dengan hartanya si B sebagai wakil dari si B. Begitu pula si B bertransaksi dengan hartanya sendiri dan juga menjadi wakil dari si A dengan hartanya si A. Wadzalika li sihhati tasarrufi kulli syarikin fi nasibi sahibihi. Ya, karena kalau sudah terjadi serikat dan diizinkan, ya maka mereka masing-masing sah untuk bertransaksi dengan harta yang sudah dicampur tersebut sesuai masing-masing bagian sahibihi atau partnernya. Amma sihhatu tasarruf fi qadri ma yakhussuhu minal malil mushtarak fala yatawaqqaf ala idni syarikihi. Tapi kalau mereka bertransaksi dengan bagian yang mereka punya, misal bagiannya si A, bagian sahamnya si A itu 40%. Sedangkan bagian sahamnya si B itu 60%. Maka kalau A itu mau menggunakan bagiannya yang 40% untuk bertransaksi, maka tidak perlu izin dari si B. Karena modal yang dia pakai adalah modal bagiannya yang 40%. Ya, tapi kalau si A mau bertransaksi dengan harta modalnya si B yang 60%, maka si A harus seizin dari si B. Maka sejak awal sudah diizinkan. Karena kita bersepakat untuk membuat akad syirkah, kamu kalau pakai harta saya izinkan, dan saya pakai harta kamu izinkan. Faedah tasarrufu syarik kata tasarrufil wakil la budda fihi min riayati salih lisyirkah. Ya. Ini kaidahnya tasarrufu syarik manutun bil maslah. Karena kita dalam syirkah ini kita juga menggunakan harta milik partner kita, maka kita sedang menggunakan harta orang lain dan ini amanah, tidak boleh kita pakai kecuali dengan maslahat yang paling aslah, ya, yang paling baik bagi partner kita, bagi syirkah kita. Fala yabi'u bil ajal wala bi ghabnin fahish wala yusafir illa bi idni syari. Karena kita ini berserikat melakukan akad syirkah dan harta itu milik kita bersama, maka kalau kita melakukan transaksi dengan harta milik bersama tadi, tidak boleh kita menjual barangnya dengan apa? Dengan tempo, ya, dengan kredit, harus tunai, juga tidak boleh dengan ghabnin fahish. Ghabn fahish itu misalnya harganya barang tadi di pasaran 100.000 rupiah, terus kita jual dengan harga 90.000 rupiah. Nggak boleh begitu. Ya, tidak boleh begitu. Jadi harus dijual dengan sesuai harga pasar atau bahkan lebih tinggi dari harga pasar. Karena tentu akan mendatangkan maslahat bagi partner kita. Wala yusafir illa bi'idni syarik, dan tidak boleh kita safar membawa harta modal syirkah tadi, ya, atau membawa barang syirkah kecuali izin dari syariknya kita, dari partnernya kita. Karena biasanya dalam perjalanan itu adalah kathirul makhatir. Kathratul makhatir, banyak bahaya-bahaya yang mengintai. Sehingga kalau kita
berpergian membawa barang-barang syirkah kita itu tanpa seizin partner kita, itu terus nanti terjadi perampokan atau hilang, dicuri orang, maka kita merugikan partner kita dan kita tentu akan mengganti rugi. Faedah yadu syarik ala mali syirkah yadu amanin fala yatman illa bita'addi. Ya, jadi dia yadu aman. Yadu amanah yang mana tidak ada kewajiban untuk mengganti rugi jika terjadi kerugian selama tidak ada kelalaian dan keteledoran. Syarat yang kelima, an yakuna ribahu wal khusranu ala qadril malain, karena inti dari syirkah itu adalah pertama modal yang kemudian dicampurkan, maka keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai modal. Ya, karena tadi contohnya 4 orang ini, si A modalnya 10 juta, si B modalnya 30 juta, ya, si C modalnya 20 juta, kemudian si D modalnya 40 juta, maka kalau nanti keuntungannya didapat, dibagi sesuai persentase modal yang ditanam. Maka yang paling besar dapat keuntungan adalah si D, paling besar modalnya. Begitu pula kalau nanti terjadi kerugian, yang menanggung kerugian paling banyak adalah si D. Karena dia pula lah yang pemasok modal yang paling besar. Sawa'un tasawaya asyarikani fil amal au tafawata. Ya fihi li'anna dzalika thamratul malaini fakana dzalika ala qadarihim. Baik di antara mereka berempat ini kerjaannya itu sama beratnya, tahu yang paling berat satu orang misalnya si B paling berat kerjanya. Tapi kok yang dapat untung lebih gede si D, padahal si D kerjaannya lebih ringan daripada si B. Ya tidak masalah. Ya, tidak boleh si B marah-marah. Oh kok aku yang paling siapa yang paling kecil dari modalnya? Si A ya, si A. Si A kerjanya paling berat karena dia yang dia yang masak, dia yang bikin kopi. Si A merasa kerjaan dia paling banyak, paling berat, paling capek. Tapi karena dia cuma masukin modal 10 juta, maka keuntungan dia paling kecil daripada yang lain karena si B itu 30 juta, si C 20 juta, si D 40 juta. Meskipun si A paling banyak kerjaannya, paling capek kerjanya, tapi keuntungannya paling kecil. Kenapa? Karena syirkah keuntungan dilihat dari modal yang ditanam. Nggak boleh si A protes. Kok aku yang paling kecil keuntungannya nggak terima gitu. Nah, karena dia kalau mau keuntungannya gede, maka tanam modal yang lebih gede. Begitu, itu aturan dalam syirkah itu begitu. Oke. Masalah, idza syarata syarikan ziyadat ar-ribhi lil aktsar minhuma amalan fasadati syirkah liikhtilati aqdi syirkah bi aqdil qirat wa huwa mamnu'. Kalau dua pelaku akad tadi mensyaratkan adanya keuntungan yang berlebih karena kerjaan yang lebih banyak. Ya. Misalnya 2 orang, si A dan si B. Si A modalnya 40 juta. Si B modalnya 60 juta. Baik. Kerjaannya si A lebih banyak daripada kerjaannya si B. Ya, dalam mengelola bisnis mereka. Terus sebelum terjadi akad, si B bilang, ya udah nanti keuntunganmu saya tambahkan lagi. Ya, keuntunganmu saya tambahkan. Jadi meskipun modal saya 60 juta, kamu 40 juta, maka nanti ketika pembagian keuntungan kita 50-50, kamu 50, saya 50. Maka ini fasadat syarikah, syirkahnya batal. Ya, syirkahnya batal. Ikhtilati aqdi syirkah bi aqdil qirat. Ya, karena terjadi ikhtilat antara syirkah dan akad qirat. Karena syirkah aturannya begitu, dilihat dari modal. Siapa yang modalnya paling banyak,
dia yang paling banyak dapat untung. Kalau nggak mau seperti itu, silahkan pakai akad qirat atau akad mudharabah. Mudharabah itu yang satu pemodal, yang satu pekerja. Maka nanti bisa disepakati pemodal cuman dapat untung 40%, sedangkan pekerja mudharib itu 60%. Silahkan. Ya, tapi kalau konsepnya syirkah, tidak boleh. Ya, tidak boleh mentang-mentang kerjaannya lebih berat, lebih banyak, terus minta keuntungannya sama rata. Padahal dia modalnya cuma 40%, 40 juta, sedangkan partnernya 60 juta. Harusnya kan partnernya dapat lebih banyak. Tapi karena dia pengennya sama, ya nggak bisa. Oke? Masalah la yajuzu li ahadi syarikain ishtiratu juz'in minal khusran kadzalika la yajuz ishtiratu juz'in minar ribh kharijan an malihi. Tidak boleh juga salah satu pelaku akad mensyaratkan sebagian kerugian. Ya, wa kadzalika la yajuzu ishtiratu juz'in minar ribh kharijan an malihi, dan tidak boleh juga mensyaratkan sebagian keuntungan yang di luar harta. Karena kerugian dan keuntungan dalam akad syirkah itu dilihat dari modal yang ditanam. Jadi nggak boleh nanti si A kan tadi modalnya 40 juta, si B modalnya 60 juta. Kemudian si B bilang, ya udah, kalau nanti rugi, kamu nggak usah nanggung, saya yang nanggung. Si B bilang, saya yang nanggung. Nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa begitu. Karena akad syirkah, akad bareng-bareng, kerugian ditanggung bareng, keuntungan ditanggung bareng. Tergantung modal yang mereka dapatkan. Far'un li kulli wahidin minasyarikaini fasxu syirkah mata sya' li'annaha aqdu irfaqin fa idza qala syariku li sahibih la tatasarraf fi nasibi falaysa lahu an yatasarrafa illa fi nasibihi faqat wa yanfasikhu aqdu syirkah. Ini tadi konsekuensi akad syirkah, yaitu syirkah adalah aqdun jaiz minat tarafain. Ya, dan kita sudah sebutkan akad itu ada 3, akdun lazim minat tarafain, akdun jaiz minat tarafain, dan akdun jaiz minat taraf wa lazim minat taraf. Akad syirkah akdun jaiz minat tarafain inda Syafi'iyah. Oleh karena itu, maka diperbolehkan bagi salah satu atau dua-dua pelaku akad syirkah membatalkan akad kapanpun dia mau. Dan kalau salah satu pelaku syirkah itu mengatakan kepada partnernya, la tatasarraf fi nasibi, ya kamu nggak boleh bertransaksi menggunakan bagian hartaku, maka otomatis akadnya batal. Ya, ya akadnya batal karena dalam akad syirkah harus ada izin. Izin dari syarat tadi kan, syarat syirkah tadi iznu kullu wahidin minhuma li sahibihi fi tasarruf. Nah, kalau partnernya tidak mengizinkan temannya dalam syirkah bertransaksi dengan hartanya dia, ya ngapain syirkah kalau begitu? Ya, tidak perlu syirkah, maka akad syirkahnya batal. Nah, sekarang membahas kapan akad syirkah berakhir. Far'un idza mata ahadu syarikaini au junna fusikhat asyirkah. Kalau ada yang meninggal, salah satu pelaku akad atau gila, zawalul aql, junun, maka akadnya batal. Wa mimma sabaq yu'lam anna intiha asyirkah bima ya'ti. Akad syirkah akad syirkah itu batal atau berakhir dengan 3 sebab. Pertama, dengan kematian salah satu pelaku akad, atau ada yang gila, atau ada yang pingsan. Atau kita simpelkan istilahnya adalah al-khuruju anil ahliyah. Jadi ada dobit atau kaedah dobit, ya, dobit fiqhi mengatakan kullu uqudin jaizah tanfasikhu bi khuruji anil ahliyah. Semua akad yang sifatnya akad jaiz menjadi batal jika terjadi salah satu sebab khurujul ahliyah, yaitu maut, al-junun, wal irna. Maka kalau ada di antara 2 pelaku akad syirkah atau 3 pelaku akad syirkah yang meninggal, maka akad syirkahnya berakhir. Ya, akad syirkahnya berakhir. Yang kedua, bifaskhil ittifaq baina syarikain. Ya, ya dibatalkan
tadi dengan fasakh, karena dia akad jaiz, ya boleh dibatalkan kapan saja. Kalau sudah salah satu pihak membatalkan, ya sudah akad syirkah berakhir. Bi'azli kullin minasyarikaini lil akhar. Bi'azl. Ya kayak tadi, la tatasarraf fi mali atau la tatasarraf fi nasibi. Kamu saya keluarkan dari syirkah ini. Bi'azl. Jadi kamu saya keluarkan dari syirkah ini, maka akad syirkahnya apa? Batal. Ya, akad syirkahnya batal. Kayak itu contohnya empat orang ini tadi bersepakat bikin syirkah untuk bikin warung kopi. Kemudian setelah berlalu 1 tahun, akhirnya si A dikeluarkan sama teman-teman. Kamu nggak usah gabung sama kita. Kami pecat. Si A dipecat. Ya sudah, mereka bertiga gimana lanjutnya? Silakan mereka bertiga ini ulangi akad. Tajdidul akad. Diulangi akadnya karena sudah ada yang dipecat. Ya, bi'azli kullin minasyarikaini lil akhar. Apa namanya? Masing-masing ya. Kalau itu contohnya ada 2 pelaku akad, masing-masing mengazl. Mengazl artinya memecat rekannya satu dengan yang lain. Tapi kalau tadi contohnya yang 3 ini ya, berempat, yang satu dipecat. Ya sudah, berarti dia doang berarti ya. Berarti hanya dia yang selesai akadnya, sedangkan yang 3 boleh lanjut akad syirkahnya tetap dilanjutkan karena yang dipecat cuma si A. Tatimmah, yadu syarik yadu amanah kal muda' wal wakil. Yadu amanah seperti muda', orang yang dititipkan, dan orang yang wakil. Ya, nanti setelah bab syirkah ini kita akan membahas bab wakalah. Ya, yadu amanah. Apa tadi konsekuensi yadu amanah? La yatman illa bita'addi. Tidak wajib ganti rugi kecuali kalau dia teledor atau lalai. Fayuqbal qawluhu fir ribhi wal khusrani wa fit talaf in idda'ahu bila sababin au bisababi khafiyyin kasariqah fa in idda'ahu bisababin zahir kahariqin tuliba bibayyinatin bisabab thumma ba'da iqamatiha yusaddaqu fit talafi bihi biyamin. Karena yadu syarik itu yadu amanah, maka dia suddiqa biyamini. Kalau dia mengatakan, oh misalnya nih ya, 2 orang akad syirkah. 2 orang akad syirkah, tapi yang kerja cuman 1 orang. Nah, jadi si A dan si B. Si A modalnya 70 juta. Si B modalnya 30 juta. Oke. Nah, karena si A ini modalnya gede, dia bilang, aku ini aja ya, bikin laporan aja. Artinya aku nanti minta laporan aja berapa keuntungan per bulan. Jadi dia nggak kerja. Yang kerja cuma si B. Nah, si B nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa kata si B. Lah, nanti ketika laporan keuntungan, si B bilang, oh keuntungan kita sekian, keuntungan kita bulan ini sekian-sekian. Maka dipercaya, suddiqa biyamini. Ya, dipercaya. Artinya dia dipercaya omongannya tadi dengan sumpah. Kalau untung sekian dipercaya, kalau rugi sekian dipercaya. Ya suddiqa biyamini. Naam. Kalau terjadi kerugian juga dipercaya perkataannya sesuai jika dia dengan sumpahnya. Kalau ada kerugian atau kerusakan dari barang syirkah karena tanpa sebab juga dibenarkan sesuai dengan sumpahnya, atau karena sebab yang samar yaitu pencurian, maka juga barang kita ada yang hilang nih, ya ada properti yang hilang, kita rugi sekian, dicuri orang, maka dipercaya omongannya suddiqa biyamini. Tapi kalau itu sebabnya zahir seperti kebakaran, maka kalau dia bilang oh kita kebakaran toko kita semalam, maka dia tidak cukup hanya dengan sumpah, tapi harus membawa bayyinah atau bukti karena sebabnya zahir. Kalau sebab kerugiannya zahir seperti kebakaran, harus membawa bukti. Tapi kalau sebabnya itu khafi, samar, atau tidak diketahui sebabnya apa, maka cukup dengan sumpah sudah musaddaqun biyamini. Artinya sudah dipercaya perkataannya dengan sumpah.
Yang terakhir, far'un idza ba'a ahadus syarikaini nasibahu wa sallama al-mabi'a lil mushtari min ghairi idni syariki sara dhaminaini wa istiqrarud dhaman ala ma talifat tahta yadihi wa huwa al-mushtari. Contohnya gini, ada dua orang pelaku akad syirkah, misalnya si A dan si B berserikat. Berserikat untuk memiliki sebuah toko buku. Ya, memiliki sebuah toko buku. Ya, misalnya si A kepemilikannya itu 40%, sedangkan si B itu 60%. Kemudian si A itu menjual kepemilikannya, buku-buku yang menjadi saham kepemilikannya itu 40% tanpa seizin si B. Jadi si A menjual kepada si C. Si A secara sepihak menjual bukunya di toko buku tadi kepada si C tanpa seizin B. Lah, setelah buku-buku yang diserahkan ke si C, nanti kalau bukunya itu mengalami kerusakan di tangan si C, maka yang mengganti rugi atau menanggung kerugian kedua-duanya, si A dan si B. Saya ulang, si A, si B, mereka kumpulkan uang, kemudian mereka bikin toko buku. Ya, mereka bikin toko buku. Modalnya si A 40%, modalnya si B 60%. Jadi saham di toko buku itu 40% milik si A, 60% milik si B. Nah, si A itu menjual kepemilikannya, menjual buku-buku kepemilikannya kepada si C tanpa seizin si A. Ya, min ghairi izni syari, tanpa seizin si A. Maka kalau nanti setelah diserahkan barang-barang buku-buku tadi kepada si C, terus terjadi kerusakan, maka yang menanggung kerugian adalah mereka berdua. Ya, maka nanti ketika bukunya rusak di tangan si C, maka dua-duanya bertanggung jawab untuk mengganti rugi. Nah, itu contoh gambaran. Kenapa ya? Karena tadi disebutkan kalau mau bertransaksi dalam akad syirkah itu harus seizin dari partner kita. Kalau kita melakukan transaksi tanpa seizin partner, itu nanti ya bisa ganti rugi. Ya, bisa nanti namanya ta'addi atau lalai yang mengakibatkan kerugian bersama. Baik, itu mungkin cukup penjelasan tentang akad syirkah. Ya, intinya akad syirkah dalam mazhab Syafi'i hanya dibolehkan untuk satu jenis syirkah saja, yaitu syirkah inan, dan sisanya diharamkan. Dan syirkah inan ya seperti contoh tadi, 4 orang saling menanamkan modal, kemudian mereka sepakat untuk bikin usaha apa, boleh empat-empatnya bekerja, atau yang bekerja hanya dua, atau hanya tiga, satu jadi bos, misalnya. Ya, si D tadi 40 juta, dia jadi bos. Yang bekerja tiga orang, yang mengelola tiga orang. Tapi mereka semua keluarkan modal. Nanti keuntungan dibagi sesuai modal yang didapat. Begitu juga kalau kerugian yang didapat dibagi sesuai modal. Untung dan rugi dibagi sesuai modal. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebelum kita akhiri, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lewat chat bisa. Fadhal. Atau langsung boleh. Paham tum? Yang warnanya tuh. Ada yang mau ditanyakan?
Mungkin bisa via chat ya. Kalau mau ditanya via chat. Ala kulli hal fahimtum ya talibat. Mafi soal? Wadih? Oh, sebentar. Ya, ini ada pertanyaan ya. Via WA. Ustadz, misal ada orang dan teman-temannya ini melakukan akad syirkah dan bekerja sama dalam bisnis tapi modal semuanya sama. Masing-masing 20 juta. Ya, misal ya ada 3 orang, masing-masing keluarkan modal 20 juta. Nah, salah satu dari mereka ada yang merasa melakukan pekerjaan berat daripada yang lain. Oke. Jadi dia mengambil keuntungan lebih banyak dari mereka dan temannya tuh nggak tahu. Dan sampailah dia pakai uangnya, itu kan nggak boleh ya Ustaz. Terus akad syirkah itu kan udah lama berakhirnya. Sedangkan dia dan temannya udah berpisah semua. Cara ganti uangnya bagaimana? Dan dia pun nggak tahu ngambilnya kelebihan keuangan itu berapa persen. Oke, tadi disebutkan ya, akad syirkah keuntungan dibagi sesuai modal. Nah, contoh tadi 3 orang, sama-sama modalnya 20 juta, 20 juta, 20 juta. Si A, si B, si C. Nah, dari usaha yang mereka kerjakan, si A merasa kerjaannya paling berat, paling capek. Tadi sudah kita singgung itu. Dia kerjaannya paling capek. Maka, misal nih, keuntungan yang didapat adalah berapa keuntungannya? 100 juta misalnya. Keuntungannya 100 juta. Maka dibagi 3 kan jadinya, dibagi 3 atau keuntungannya 900 keuntungannya 90 juta. Ya, biar gampang baginya. Keuntungannya 90 juta. Dari hasil mereka usaha, ternyata pada bulan pas hitung keuntungan di akhir bulan, keuntungan yang didapatkan adalah 90 juta misal. Maka kan kalau secara modal karena sama semua 20 20 20, maka si A untungnya dapat 30, si B 30, si C 30. Kan begitu. Tapi si A merasa kerjanya paling banyak, maka dia mengambil untungnya 50. Masya Allah. Ya, mengambil untung 50 karena dia merasa kerjaan dia paling paling banyak, maka dia merasa pantas mendapatkan keuntungan lebih banyak. Kan begitu ya? Jadi dia ngambil keuntungan lebih banyak dan dari mereka temannya tuh nggak tahu. Satu, dia mengambil keuntungan lebih banyak dari haknya, maka ini haram. Ya, maka ini haram. Nah, itu ya. Jadi kalau dia pakai uang tadi, dia pakai belanja, dia pakai buat konsumsi, pakai makan, beli kebutuhan hidup, 30 jutanya halal, 20 jutanya haram. Karena mengambil lebih daripada modal yang dia tanamkan. Karena tadi akadnya syirkah. Dan dia pakailah uang itu, kan nggak boleh ya Ustadz ya? Betul nggak boleh. Terus akad syirkah itu kan udah lama berakhir. Nah, kalau mereka sudah berpisah, ya mereka batalkan akad syirkahnya. Setelah selesai mereka batalkan akad syirkahnya. Tapi temannya ini dulu pernah mengambil lebih keuntungan dari yang sudah ditetapkan. Ya, sedangkan dia dan temannya udah lama berpisah. Cara ganti uangnya gimana? Ya cari, kembalikan 20 juta itu. Dia kan ngambil lebih 20 juta. Dia harusnya dapat 30 juta saja, tapi dia ngambil lebih 20 juta. Maka kembalikan 20 juta itu. Kembalikan kepada dua partnernya itu. Berarti si B dapat 10, si C dapat 10. Dan dia pun nggak tahu ngambilnya kelebihan uangnya itu berapa persen.
Makanya di sini ya, ketika keuntungan sudah didapatkan, bersihnya berapa, dilihat. Ya, oh keuntungannya berapa? Nah, dia modalnya berapa? Ya. Berapa keuntungan yang didapat kemarin? Berapa modalnya dia? Nah, dia boleh mengambil keuntungan sesuai modal. Ya, kalau berlebih dari modal yang dia ambil karena merasa kerjaannya paling berat, tidak boleh, haram. Maka dia mengambil harta haram, mengambil harta orang lain yang harusnya itu haknya si B dan si C, tapi dia ambil tanpa hak, ini kan haram, maka kewajibannya adalah dia harus mengembalikan hak orang lain tersebut kepada pemilik aslinya. Kan begitu berarti. Ya, ya begitu. Nah, ada lagi? Ini di chat siapa nih? Oke, Afwan Ustadz, izin tanya, kalau untuk akad syirkah wujuh itu modalnya dari salah satu pihak syirkah atau keduanya? Syirkah wujuh itu tadi dua orang pelaku akad syirkah, modalnya cuma dari toko tadi. Kita contohkan ya, dua orang ini datang ke toko listrik untuk membeli barang secara kredit. Ya, jadi mereka berdua ini nggak keluar uang modal sama sekali, cuman modal kepercayaan dan amanah. Ya, si A si B bikin syirkah wujuh. Mereka ini punya track record yang baik di kalangan pedagang. Nah, dia datang ke toko, ambil barang-barang secara kredit, lalu mereka jual lagi. Nanti setelah dijual, keuntungan dibagi dua, modalnya balikin ke toko. Nah gitu. Jadi mereka nggak keluar uang, nggak keluar mal, karena mereka ngambil barang secara kredit dari toko, kemudian mereka jual lagi dengan harga yang lebih tinggi, karena untuk dari untung toh. Dari toko misalnya harganya 10.000, dia jual ke orang 12.000. Nanti setelah terkumpul habis barangnya terjual, berapa untung? Nah, modal utama balikin, harga pokok balikin harga pokok kasih ke toko sebagai pembayaran hutang. Itu ya. Kemudian untuk faraon yang terakhir itu ya tadi yang terakhir ya. Pihak yang bertanggung jawab atas kerugian kan keduanya itu Ustadz. Maksudnya siapa Ustadz? Ya si A dan si B, dua pelaku akad tadi. Ya, jadi kan A dan B berserikat dalam kepemilikan, kita ganti ya biar lebih mudah, kita berserikat dalam kepemilikan sebuah perpustakaan atau toko buku tadi ya, toko buku. Anggaplah si A itu mempunyai kepemilikan 40% dari toko buku tersebut, kemudian si A malah menjual kepemilikannya kepada si C tanpa seizin si B. Dan kalau nanti buku-buku itu rusak di tangan si C, maka yang ganti rugi, yang menanggung kerugian adalah keduanya, si A dan si B. Jadi mereka yang ganti rugi, mereka yang menanggung kerugian. Ya, mereka yang menanggung kerugian. Kenapa? Karena si A melakukan pelanggaran. Pelanggarannya apa? Menjual barang, melakukan tasarruf, transaksi, tapi tidak seizin dari partnernya. Dan itu menyelisihi syarat sah tadi kan? Syurutus sihhati syirkah tadi apa? Di antara syarat sah syirkah, yaitu an ya'dzana kullu wahidin minhuma li sahibihi fi tasarruf. Harus dapat izin dari partnernya. Artinya kalau dia melakukan transaksi tanpa seizin partner, maka transaksinya tidak sah dong. Ya, tidak sah. Dan nanti ganti yang menanggung kerugian ya kedua-duanya. Baik. Apalagi ini, apa Ustadz mau tanya, kenapa syirkah abadan sama mufawadah disamakan hukumnya? Kan kalau mufawadah ada modal dan ada modal juga tenaga. Jadi yang saya tangkap ya,
dari penjelasan Syekh Labib itu mufawadah itu kalau menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang dijelaskan Syekh Labib bilang itu diambil dari kitabnya Al-Um. Jadi mufawadah itu eh, kita berserikat terhadap semuanya, berserikat terhadap semuanya, baik karena keuntungan baik keuntungannya karena harta maupun tidak dengan harta, kerugian dengan harta atau tidak semuanya. Jadi kalau saya dapat warisan dari orang tua saya, maka saya harus bagi dua dengan partner saya. Nah gitu. Saya kalau nanti dapat bonus dari kantor, maka itu kan bonus keuntungan, maka nanti berbagi dua dengan partner saya. Nah, itu syirkah mufawadah menurut Imam Syafi'i, sehingga ya haram. Dan kalau di buku disebutkan dia syirkah abadan wazaid 'alaiha ra'sul mal minhuma. Ya, wazaid 'alaiha ra'sul mal minhuma. Syirkah abadan plus ada juga apa namanya? Ada juga tambahan harta. Ada tambahan harta. Karena syirkah abadan tadi kan sendiri itu sudah tidak boleh. Kenapa? Karena ada gharar. Karena ada gharar. Ditambah ada modal. Lah bedanya dengan syirkah inan itu apa? Syirkah inan. Syirkah inan itu mereka keluarin modal sama-sama. Kemudian nanti mereka bikin usaha apa? Nah, bikin usaha apa? Usaha bisnis kopi tadi kan, bisnis kopi. Nah, nanti punya ini masing-masing, punya tugas masing-masing. Jadi pertanyaannya, syirkah abadan sama dengan mufadah disamakan hukumnya? Ya, kalau mufadah ada modal juga, ada modal dan juga tenaga. Jadi begitu. Jadi syirkah mufadah itu lebih parah lah. Kalau saya tangkap dari Syekh Labib itu lebih parah dibandingkan dengan syirkah abdan, ya, dengan syirkah abdan. Allahu a'lam bishawab. Alfonso mau tanya, jika tiga orang berserikat, si A memberi modal berupa tanah, si B berupa toko, si C berupa uang. Apakah boleh Ustadz? Ya enggak boleh. Hmm. Kenapa nggak boleh? Karena modal hartanya beda-beda. Padahal di antara syarat syirkah yaitu an yattafiqa fil jinsi wan naw'i, sama jenisnya. Jadi kalau si A modalnya tanah, si B modalnya toko, si C modalnya uang, apakah bisa dicampur? Langsung dicampur begitu, diikhtilat? Nggak bisa. Maka harus disamakan dulu. Berarti si A tanahnya dijual, si B tokonya dijual, jadikan uang. Setelah terjual jadi uang, baru digabung dengan uang si C. Baru nanti uang itu mereka bikin untuk usaha apa? Ya, usaha kuliner kah? Atau usaha cukur rambut? Atau usaha kontrakan? Apapun. Karena kalau beda-beda tadi, jangankan ini ya, si A tanah, si B toko tadi. Kalau ada dua orang berserikat, mereka ingin berserikat jual kurma. Si A punya kurma sukari 3 kilo, si B punya kurma ajwa 3 kilo. Sama-sama 3 kilo, sama-sama kurma, tapi jenisnya beda. Yang satu sukari, satu ajwa. Kalau diikhtilat, dicampur, masih kelihatan bedanya. Tidak apa masih terjadi tamyiz. Masih bisa kelihatan mana kurmanya si B, mana kurmanya si A. Padahal syirkah harus tidak lagi bisa dibedakan. Itulah yang namanya percampuran ikhtilat yang benar dalam akad syirkah. Allah alam bisawab. Ada lagi? Nah, ada lagi nak?
Atau mau bertanya langsung? Lanjut nomor 4. Apakah pakai sistem mudharabah atau qirat? Nomor 4. Lah kalau mau pakai akad mudharabah berarti ada satu orang. Mudharabah itu satu pemodal, satu pekerja. Ya, mudharabah satu pemodal, satu pekerja. Amil atau mudharib. Ya, atau mudharib. Nah, ini ya kalau mau pakai akad qirat atau mudharabah ya sudah. Misalnya nanti si C punya uang. Kemudian si A punya tanah, si B punya toko. Oke, si C selaku pemodal. Si C selaku pemodal. Nah, nanti si C kasih suntikan modal kepada si A dan si B, sepakat mau usaha apa? Ya, mau usaha apa? Atau nanti si A jual tanahnya. Jadi nanti si C dan si A pemodal. Si A jual tanahnya, si C dan si A jadi pemodal. Nanti uang dari A dan si C dikasih ke si B. Karena si B punya toko, maka tokonya diisi apa? Tokonya mau diisi apa? Misalnya mau diisi eh, listrik, ya alat-alat listrik. Bisa. Jadi nanti A dan si C selaku pemodal, si B selaku yang punya toko, tokonya diisi dengan modal dari si A dan si C dengan alat-alat elektronik. Jadi nanti akadnya mudharabah. Jadi yang bekerja, yang menjadi pekerja cuma si B. Sedangkan A dan si C selaku pemodal. Nanti keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Apakah sama-sama 50%, 50%, atau nanti si B dapat lebih banyak karena dia bekerja, si B dapatnya 60%, kemudian keuntungan A dan si C itu 40%. Bisa. Ya, bisa seperti itu. Oke, cukup ya. Udah jam 9:05. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi bisa via WA. Insya Allah jika bisa saya jawab akan saya jawab. Sebelumnya coba ditulis. Dapat dipahami apa enggak nih? Ya Taliban. Saya butuh jawaban. Mafhum? Mafhum ya? Alhamdulillah. Idan mafhum. Baik, insya Allah kita lanjutkan pertemuannya pekan depan. Insya Allah kembali offline di kelas. Insya Allah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.